rakaat sholat sunnah setiap harinya, belum yang wajibnya. Bahkan memiliki ribuan santri. Dia wafat dalam keadaan kafir karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan kisah ini terjadi pada zamannya Bani Israel. Ada seorang pria yang bernama Barsisa. Di lain riwayat dikatakan bahwasanya namanya Barsisu. Barsisa ini merupakan orang yang ahli ibadah, suka ibadah sama Allah, luar biasa ibadahnya. Bahkan dikatakan setiap harinya sanggup sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Kemudian selain daripada itu, si Barsisa ini memiliki ribuan santri, ribuan murid ya. Jadi kalau bahasanya kita saat ini mungkin kiai gitu ya. Dan dikatakan Barsisa ini beribadah hingga ratusan tahun. Ahli ibadah ratusan tahun. Suka ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari ada iblis yang menyamar untuk menjadi muridnya si Barsisa ini. Kemudian iblis ini nyamperin bahwasanya dia pengen jadi muridnya, dan sama Barsisa pun diizinkan untuk tinggal di pesantrennya itu. Selang beberapa hari si Barsisa ini melihat iblis ini kok luar biasa ibadahnya. Iktikaf 3 hari 3 malam gak keluar-keluar dari masjidnya, melakukan ibadah terus-terusan, bahkan mengalahi daripada ibadahnya si Barsisa. Kemudian Barsisa pun tertarik. Dia nggak tahu kalau yang murid ini merupakan jelmaan daripada iblis. Kemudian si Barsisa pun mendatangi murid ini dan bertanya, saya ini sudah ratusan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah saya beribadah seperti kamu. Lamanya seperti kamu, luar biasanya seperti kamu, bahkan ibadahnya kamu ini mengalahi saya. Apa amalannya kamu hingga kamu itu bisa melakukan amalan yang luar biasa seperti ini tanpa makan dan minum, 3 hari 3 malam iktikaf aja di masjid, ibadah luar biasa. Saya ini kalah sama kamu. Jadi niatnya si Barsisa awalnya ingin ibadahnya itu lebih-lebih lagi. Jadi niat awalnya tuh baik-baik aja ya, pengen memperbaiki ibadahnya, pengen lebih lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi si Barsisa akhirnya tertipu. Karena apa? Si iblis pun mengatakan bahwasanya, oh bisa, kamu kalau pengen seperti saya melakukan dosa dulu. Setelah melakukan dosa, kemudian kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah taubat kepada Allah, Allah mengampuni dosa saya dan akhirnya saya pun menyesal daripada dosa saya, kesalahan saya, maksiat saya. Akhirnya saya bisa melakukan ibadah seperti ini. Maka si Barsisa pun berkata, oh kalau gitu apa yang bisa saya lakukan? Nah, disinilah salahnya Barsisa. Dia hanya ahli ibadah tanpa disandarkan dengan ilmu. Yang namanya ilmu, kalau sudah tahu maksiat sama Allah, sebisa mungkin kita menghindari. Akan tetapi si Barsisa ini terpancing rayuannya iblis bahwasanya si iblis ini melakukan dosa dulu, habis dosa tobat sama Allah, kemudian setelah tobat baru dia bisa beribadah seperti itu. Kemudian si iblis pun mengatakan, kalau gitu, kalau kamu pengen seperti saya, coba bunuh orang. Si Barsisa pun menjawab bahwasanya, oh jangan, saya tidak berani bunuh orang, itu dosa besar, saya gak bisa melakukan itu. Iblis pun memberi kesempatan kedua. Oke, kalau nggak bisa yang nomor 1, yang nomor 2 nih. Apa itu? Zina. Kata si Barsisa pun, nggak bisa saya kalau zina. Zina itu dosa besar, saya nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ya udah nih kesempatan yang ketiga nih. Kesempatan yang ketiga, kamu coba minum khamar, minum minuman keras. Kemudian kata si Barsisa, enggak, saya gak bisa minum khamar karena itu dosa besar. Akhirnya si iblis pun tidak menyerah karena dia pengen menyesatkan si Barsisa, si ahli ibadah yang sampai ratusan tahun dia beribadah. Kemudian kata iblis, oke, ini pilihan terakhir ya, nggak bisa sudah. Kalau kamu yang terakhir ini nggak diambil, ya udah, nggak bisa kamu beramal seperti saya, melakukan amalan seperti saya. Kata si Barsisa, apa itu? Minum khamarnya walaupun seteguk, sedikit aja.
Maka si bersisa pun berpikir, oh cuma seteguk, ya udah nggak apa-apa dong, cuma seteguk. Namanya orang nggak pernah mabuk, nggak pernah minum khamar, nggak pernah tersentuh dengan minuman-minuman keras. Maka ketika memulainya, maka si bersisa pun akhirnya mabuk. Singkat cerita, si bersisa pun dibawa sama iblis menuju suatu warung untuk minum minuman keras itu. Ketika si bersisa minum seteguk, hanya minum sedikit karena dia tidak biasa minum, akhirnya mabuk. Dan ketika itu dia melihat wanita, si penjaga warungnya cantik. Apa yang terjadi? Si wanita itu pun diperkosa sama bersisa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika si bersisa memperkosa si wanita itu tadi, penjaga warungnya, kemudian datanglah suaminya si perempuan tadi dan berkelahilah dengan bersisa. Walhasil bersisa yang menang, dia membunuh suaminya perempuan tadi. Bayangin, dari seteguk miras dia melakukan zina dan dia membunuh orang. Dengan sangat cerdasnya iblis menjerumuskan bersisa. Tapi iblis nggak cukup sampai di situ. Iblis ini nggak akan berhenti kalau nggak ngajak manusia menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil karena peristiwa itu akhirnya si bersisa pun berbondong-bondong masyarakat di sana menangkap bersisa. Dan bersisa pun dihukum dengan hukuman. Pada saat itu dikatakan bahwasanya dengan dia meminum khamar, dia dicambuk 80 kali. Karena dosa dia dengan berzina memperkosa si perempuan itu tadi, itu dicambuk 100 kali. Jadi udah dicambuk luar biasa ya. Dan hukuman yang terakhir, bersisa ini disalib karena telah membunuh. Setelah lama disalib, bersisa pun semakin lama semakin lemah. Akhirnya si iblis pun datang lagi dengan membawa minuman. Hei bersisa, kamu mau minum ini? Kamu mau air ini? Dalam keadaan bayangin ya, disalib, naudzubillah, berhari-hari gak makan, gak minum, ya lemas. Akhirnya si bersisa pun menganggukkan kepala dengan isyarat bahwasanya dia pengen air itu. Apa jawaban iblis? Kata iblis, wahai bersisa, kalau kamu pengen minum air ini, sembah saya, sekutukan Allah. Akhirnya si bersisa pun gak mau pertama. Kemudian dibujuk rayu sama iblis. Ayo kalau kamu mau ini cepetan, nanti keburu mati kamu nih. Kalau mau minum ini nih, saya bakal kasih dengan syarat kamu nyembah saya, kamu sekutukan Allah. Akhirnya si bersisa pun menganggukkan kepala. Na'udzubillah min dzalik. Demi seteguk air. Ketika si bersisa menganggukkan kepala, setelah itu Allah mencabut nyawanya bersisa. Na'udzubillah min dzalik. Bayangin, ratusan tahun beribadah dengan ibadah yang luar biasa, 1000 rakaat sholat sunnah setiap harinya, belum yang wajibnya. Bahkan memiliki ribuan santri, dia wafat dalam keadaan kafir. Karena apa? Menyepelekan dosa, menyepelekan maksiat. Jangan sekali-kali menyepelekan maksiat. Kita tidak pernah tahu akhir hayat hidupnya kita. Maka sebisa mungkin ayo kita hindari maksiat supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.